Baik, selamat pagi anak-anak kelas 5D. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudahkah kalian sarapan? Ya. Sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah sarapan, berarti nanti ketika pembelajaran kalian bisa fokus dan sudah siap untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Michelle, ambil itu. Father, and the Son, and the Spirit. Baik, terima kasih Michelle. Silahkan untuk duduk kembali. Anak-anak, sekarang marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, baik, silakan duduk kembali. Coba sekarang kalian cek teman kalian yang ada di depan kalian, belakang, samping kanan, samping kiri. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah nanti kalian menyaksikan tayangan video serta melalui permainan ular tangga, nanti kalian diharapkan mampu menguraikan pokok pikiran dalam bacaan dengan secara kritis. Lalu menganalisis pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang disajikan dengan tepat. Mari kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks non-fiksi, pengertiannya apa ya? Ada yang tahu? Apa Vincent? Ya, jadi teks non-fiksi adalah teks yang isinya adalah berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Nah, di mana kita dapat menemukan teks non-fiksi? Di mana, Michael? Di koran. Di mana lagi, Chandra? Di majalah. Lalu, apakah kamu pernah membaca koran atau majalah? Siapa yang pernah membaca koran? Coba angkat tangan. Ya. Apa yang akan kamu dapatkan jika membaca koran atau majalah? Apa? Berita atau informasi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar menguraikan pokok pikiran dari teks non-fiksi, lalu menganalisis pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang disajikan dalam teks non-fiksi. Nah, mari kita saksikan penjelasan dari video berikut ini terkait bagaimana cara untuk menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting dan membuat ringkasan? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Informasi pentingnya ada hewan yang memantau atau buat yang infeksi. Di dalam suatu teks bacaan atau suatu paragraf itu pasti ada yang namanya pokok pikiran ya. Pokok pikiran itu adalah inti dari ide pokok. Lalu kita juga bisa menemukan informasi penting. Informasi penting itu adalah fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian. Nah, setelah itu kita dapat membuat ringkasan. Ibu akan bagi kalian dalam 6 kelompok. Nanti di dalam kelompok akan terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa.
Ini sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya semua atau belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, Ibu akan jelaskan apa yang akan kalian lakukan bersama dengan anggota kelompok kalian. Jadi, kalian nanti bersama kelompok akan bermain ular tangga. Pernah bermain ular tangga ya? Pernah. Siapa yang belum bisa atau belum tahu aturan permainannya? Chandra udah tahu belum? Sudah ya? Sudah tahu semua ya? Ya. Mungkin kalian di rumah pernah bermain bersama adik atau kakak atau dengan saudara kalian. Nah, ini adalah permainan ular tangga yang nanti akan kalian mainkan dengan anggota kelompok kalian. Untuk permainan ular tangganya ini agak sedikit berbeda dengan permainan ular tangga yang biasanya kalian mainkan. Ya, di sini kamu bisa lihat ada berapa tantangan di sini? 5. Ada 5 tantangan. Nah, kalau kalian nanti biduk ya, apa namanya pionnya itu atau biduk biasanya kita sebut, itu nanti berhenti di nomor 2, nomor 6, nomor 13, nomor 20 dan nomor 23. Itu nanti kalian akan mendapatkan tantangan. Tantangannya itu adalah nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak, akan Ibu bagikan LKPD beserta ular tangganya. Tadi kalian ada yang sudah mendapatkan tantangan atau masalah ya, permasalahan, dan kalian diminta untuk menyelesaikannya. Nah, coba dari kelompoknya Brian tadi yang sudah sampai finish ya, coba dilihat lagi LKPD-nya. Lalu di situ kamu tadi mendapatkan tantangan nomor berapa? Tantangan nomor Brian nomor berapa? 6 dan? Brian nomor 20. Oke, coba Brian maju ke depan. Terus dibacakan soalnya dan jawabanmu. Lalu kelompok yang lain yang tadi juga sudah mendapatkan tantangan atau pertanyaan atau permasalahan dari nomor 20, coba dicek jawabanmu. Siapa tahu nanti ada pendapat atau jawaban yang berbeda. Yang lainnya silakan perhatikan ke depan. Perhatikan Brian yang sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, Brian. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pertanyaan: pikiran utama dari paragraf tersebut adalah individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Oke, itu adalah pertanyaan dari tantangan nomor 20. Dari kelompok lain, apakah ada yang tadi mendapatkan tantangan dari nomor 20? Ada nggak? Caca ya?
Kalau punya Caca, apakah jawabannya sama seperti milik Brian? Hampir sama. Individu adalah makhluk tunggal. Apa? Individu adalah makhluk tunggal. Individu adalah makhluk tunggal. Iya, boleh. Lebih singkat dan jelas ya. Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas untuk pertanyaan nomor 20? Sudah ya, oke. Kalau sudah, silakan Brian boleh duduk kembali. Lalu, adakah yang mendapatkan tantangan dari nomor 6? Ada? Ada kelompoknya Caca, Cendra, dan Noel. Ya, siapa yang mau mempresentasikan di depan? Salah satu? Ayo, Cendra. Yang lainnya coba perhatikan. Nomor 6 adalah bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dari kegiatan tersebut, kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam segala aspek kehidupan, kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Siswa di sekolah akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran tidak dipahaminya. Siswa melakukan kegiatan bertanya sebagai proses memahami materi secara utuh. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Pertanyaan, apa saja manfaat bertanya? Jawab supaya kita tahu apa yang kita tidak tahu. Ada yang punya pendapat lain? Kalau punya Caca apa? Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Oke, jawabannya lebih jelas ya. Supaya kita memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dan juga supaya kita dapat memahami apa yang tidak kita pahami. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kelompoknya Noel? Tadi katanya ada apa? Sama? Oh, sama dengan Cendra. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk Cendra? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan Cendra untuk duduk kembali. Anak-anak, kalian hari ini sudah belajar bersama dengan kelompok, belajar juga menyelesaikan permasalahan yang ada, menyelesaikan tantangan yang kalian hadapi ketika melakukan permainan ular tangga ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Dalam satu paragraf atau sebuah teks bacaan, kita bisa menemukan apa? Tentukan pikiran utama. Lalu apa lagi yang bisa kita temukan? Apa? Menemukan informasi penting. Apalagi? Kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teks bacaan tersebut. Ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi pengetahuan. Tadi kalian sudah bermain bersama dengan kelompok, bermain ular tangga, sudah berdiskusi, sudah mengerjakan evaluasi pengetahuan. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Kenapa senang? Seru ya bermain ular tangga, belajar dengan sambil bermain, belajar sambil bermain. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan yang lain ambil sikap berdoa yang baik. In the name of Father, of the Son, of the Spirit, Amen. Oke, baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Hati-hati di jalan dan selamat siang semuanya.